Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam program Panggilan Iman atau Call of Faith. Dan saya percaya bahwa setiap renungan firman Tuhan tentunya menguatkan iman kita. Saat ini tema saya membahas tentang tetaplah berdoa sekalipun tidak mungkin tertolong. Tetapi percayalah, doa kita segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar, Tuhan pasti sanggup menolong hidup kita. Dan kita mau belajar dari tokoh yang bernama Nabi Yunus dalam kitab Yunus 2 ayat 1-10. Namun sebelumnya kita mau terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan kami percaya oleh firman-Mu lah kami dikuatkan. Yang mendengarkan YouTube ini, mereka diberkati oleh Tuhan, mengalami pemulihan, pertolongan, dan doa-doa mereka pasti dijawab Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat jawaban doa, Tuhan sanggup menolong kami. Roh Kudus, Engkau hadir bagi setiap kami, karena Engkau tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1-10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya dalam kesusahan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa doa itu menghubungkan kuasa Tuhan tanpa batas. Berarti berdoa bukan hanya saat senang atau dapat sesuatu, tetapi doa pun kita mengalami tanda kutip penderitaan. Sebab apa? Doa adalah kerinduan hati Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Seperti kita baca kitab Yunus, di mana Tuhan atau Allah yang begitu mengasihi kota yang besar, yaitu kota Niniwe, kota yang terkenal kaya raya. Ya, di dalam kitab Nahum pasal 2 ayat 9 terdapat perak, emas atau berlian, atau hal-hal yang indah, keindahan dunia. Lebih lagi kota yang terbukti bangunannya, corak-corak bangunannya yang mengesankan. Tetapi di balik itu juga mereka atau kota Niniwe ini ada yang disebut dengan berhala. Berhala utama kota Niniwe adalah Dewi Cinta Uang dan Perang. Dan Allah sungguh mengasihi kota Niniwe yang besar supaya ada pertobatan melalui Nabi Yunus. Dari
raja atau rakyatnya yang hidup dalam kefasikan, dalam dosa. Dan Yunus dipakai Tuhan, tetapi Yunus menjauh, Yunus menolak perintah Allah. Dan kita sudah baca dalam kitab Yunus pasal 2 ini, bahwa secara ilmu pengetahuan tidak mungkin Yunus bisa berdoa dalam perut ikan. Tetapi kenyataannya Yunus bisa berdoa. Karena apa? Anugerah Tuhan. Percayalah hakikat Allah yang hidup, Allah yang maha segalanya, Allah yang besar. Dan kita belajar dari doa Nabi Yunus. Ciri orang yang percaya berdoa dan Tuhan Yesus pasti sanggup, yaitu suka berserah dan komitmen. Ayat 1-5, di mana Yunus berdoa dalam perut ikan. Katanya, dalam kesusahan aku, ya, bukan Tuhan yang membuat susah, tetapi dirinya sendiri yang tidak mau, tidak taat. Dalam kesusahan aku berseru, berserah, melangkah dalam pengharapan yang Tuhan mau. Tuhan itu tetap mendengar doa kita. Tuhan tetap mendengar teriakan kita, seruan kita. Dalam kondisi susah, di tengah-tengah dunia orang mati seperti Yunus, dikatakan terlempar ke tempat yang dalam, pusat lautan, gelora atau gelombang, itu berbicara tentang kedahsyatan Tuhan, murka Tuhan. Air mengepung, mengancam nyawa Yunus, di mana kondisi yang tidak mungkin hidup, tapi Tuhan mengasihi, Tuhan berikan kesempatan untuk Yunus supaya kota Niniwe yang besar itu dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan. Dan mari kita belajar supaya doa kita sekalipun kelihatannya tidak tertolong, kita tetap berserah dan milikilah pengharapan. Dan di mana ciri yang kedua orang percaya berdoa adalah hati dan rohnya selalu terhubung pada Allah. Ayat 6 dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku. Ya, teringatlah aku kepada Tuhan. Kondisi dalam perut ikan yang tidak mungkin ada jalan keluar sudah terpalang, tetapi hati dan rohnya Yunus tetap terhubung dengan Tuhan. Berarti doa bukan hanya ritual keagamaan, melainkan hati dan rohnya masih terpusat, terhubung, connect dengan Allah, dengan Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Dan jiwa itu masih berbicara, ya. Yunus murni, tulus. Itu yang dilakukan oleh Yunus, karena pengharapannya hanya dalam doa. Jadi doa bukan motivasi yang salah atau bertele-tele, tapi iman, mengingat, dan Tuhan menjawab doanya. Di mana dikatakan tadi, yang berperang atau yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, Allahnya tidak bisa menolong. Tetapi mereka yang meninggalkan dia, ya, artinya bahwa Yunus dan umat berpaling dan orang fasik kembali ke jalan yang benar. Ya, mereka yang meninggalkan Tuhan. Dan juga yang ketiga, ciri orang percaya berdoa bahwa Tuhan sanggup menolongnya adalah berdoa dengan syukur, miliki rasa tanggung jawab. Di mana ayat 9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yunus pada akhirnya naikkan syukur karena berkat Tuhan, karena keselamatan dari Tuhan. Lalu dia persembahkan korban sebagai nasar, tanggung jawab. Dan akhirnya berfirmanlah Tuhan kepada ikan, lalu memuntahkan Yunus ke dalam.
Tahukah saudara ada korelasi antara berkat dan syukur? Orang yang mengalami berkat selalu bersyukur. Orang yang bersyukur selalu pasti akan mendapatkan berkat. Seperti doa Yesus ketika Yesus berdoa dengan mengangkat 2 ekor ikan atau 5 roti dan mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Tahukah saudara, sesuatu yang tidak terduga, dari kesusahan, sesak, tidak ada pengharapan, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saat ini saya mengingatkan, di mana kita sudah membaca kitab Yunus, sekalipun Yunus dalam perut ikan, Tuhan masih sanggup mendengar doanya. Sekalipun doa kita rasanya tidak ada pertolongan atau tidak tertolong, ingat, Tuhan pasti sanggup. Apalagi keadaan kita saat ini yang menakutkan, dunia yang tidak ada pengharapan. Mari datang kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dia sanggup menolong kita. Tetap berdoa, doa menghubungkan kuasa Tuhan tanpa batas. Itu saja yang saya bisa bagikan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya.